Melanjutkan part yang sebelumnya, setelah beberapa hari Pang Yu tidak ke kampus akibat urusan kantornya, Tian merasa kehilangan sampai-sampai ia berhayal melakukan olahraga bersama Pang Yu. Di lain sisi, Pang Yu pun merasakan hal yang sama dengan Tian. Tian juga sempat-sempatnya ke kantor Pang Yu untuk ngajak jalan ke sebuah tempat hiburan, tapi ditolak yang membuat Tian sedikit kecewa. Tapi setelahnya Pang Yu senyum-senyum sendiri melihat tadi Tian datang jauh-jauh ke kantor hanya untuk menemuinya. Ia juga sekarang mempunyai alasan untuk kembali bertemu dengan Tian, setelah sebelumnya dibuat patah hati oleh teman centilnya. Pang Yu berniat mengucapkan terima kasihnya atas ajakan Tian tadi, dengan membawa banyak makanan ke rumahnya. Tapi sesampainya di tempat tujuan, ternyata sudah disambut dua temannya yang sedang ribut-ribut dengan Mai Chan and the gang. Walhasil Pang Yu yang melihat ikut nimbrung. Selesai ribut-ribut, Tian mempertanyakan tentang kehadiran ketiga temannya itu. Tapi mereka tidak menjawab, mereka malah sibuk makan-makan dengan riang. Melihat kebahagiaan itu, Pang Yu terlihat kecewa karena makanan yang dibawanya terpinggirkan oleh makanan yang dimasak oleh teman centilnya itu, yang rasanya pasti juara. Tepatnya tidak dikeluarkan sih. Melihat Pang Yu menyendiri, Tian menghampiri dan keduanya berbicara mengenai jalan-jalan mereka ke tempat hiburan. Tapi Pang Yu menolak. Setelah Tian berharap keikutsertaannya, Pang Yu terdiam. Dalam perjalanan ke kantornya, Pang Yu masih memikirkan perkataan Tian semalam yang mengajaknya ke tempat hiburan. Di detik kemudian ia sadar bahwa supirnya membawa dirinya bukan ke kantor yang dituju, melainkan ke tempat hiburan yang dikatakan Tian semalam. Plus dengan baju yang sempat ia bayangkan sambil menghalu bareng Tian beberapa hari yang lalu. Ternyata itulah adiknya. Sedangkan pekerjaan kakaknya ia tangani sendiri cuma untuk sang kakak supaya bisa jalan-jalan bareng cowok yang diidamkannya. Dan betapa kagetnya mereka ketika Pang Yu tiba-tiba berada di tempat yang dijanjikan. Terutama Tian yang langsung terpesona oleh baju baru yang dikenakan Pang Yu. Setelahnya mereka seru-seruan bareng dengan menaiki semua wahana yang berada di sana. Melihat kebahagiaan Pang Yu, Tian mengajaknya menaiki beberapa wahana hanya berdua saja, yang membuat keduanya saling tersenyum dan menikmati kebersamaan mereka. Ada adegan menggetarkan hati saat keduanya berada di sana. Begini ceritanya. Saat Pang Yu dan Tian masuk ke wahana rumah hantu, Tian dengan sengaja menggandeng tangan Pang Yu yang ketakutan dan membuat yang nonton semakin gregetan. Setelah seru-seruan kemarin, keesokan paginya Pang Yu kembali ke kampus dengan wajah yang berseri-seri. Ia juga menemui temannya dan tentunya Tian yang nomor satu, yang membuat keduanya saling melemparkan senyuman. Mereka juga diberi tugas oleh kepala kampus untuk pergi ke Makau bersama. Kecemburuan Tian semakin jelas terlihat ketika orang yang ia siram waktu di hotel atau pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang ke kampusnya untuk menjemput Pang Yu, yang membuat Tian melihatnya tidak suka. Orang itu juga menanyakan keberadaan Pang Yu pada Tian. Tapi ia jawab dengan jutek, tidak kenal katanya. Tak lama Pang Yu datang yang ditemani teman tomboynya. Terjadi perbincangan antara calon jodoh Pang Yu dan Pang Yu sendiri yang membuat Tian cuma bisa memperhatikan, sedangkan Pang Yu sedikit tidak enak sambil curi-curi pandang. Orang itu juga ngajak makan bareng Pang Yu, tapi Pang Yu menolak. Yang heran, teman tomboynya itu malah menyuruh Pang Yu jangan menolak, sambil mendorong-dorong keduanya masuk mobil, plus dirinya sendiri juga ngikut. Sedangkan Tian dari tampangnya sudah dipastikan dia cemburu. Sesampainya di sana, ternyata orang yang ikut makan bukan cuma bertiga saja, melainkan satu kampus yang membuat pria yang mau dijodohkan dengan Pang Yu menahan kesal. Dan itu rencana siapa lagi kalau bukan teman tomboynya yang ngerjain pria tersebut. Penderitaannya bertambah ketika teman cowoknya Pang Yu datang dengan membawa pasukannya. Makin naiklah darah pria yang dijodohkan dengan Pang Yu itu. Setelahnya Pang Yu teringat dengan Tian tadi yang terlihat sedih dan itu diceritakan sama temannya. Mendengar itu lagi-lagi temannya membuat rencana untuk memprovokasi Tian yang membuat Pang Yu tersenyum. Dan benar saja Tian sedang uring-uringan memikirkan kejadian tadi. Tian juga tidak bisa apa-apa saat harus latihan bersama Pang Yu yang kembali terlihat cuek. Ia cuma bisa curi-curi pandang terhadapnya.
Perang dingin yang tak jelas itu akhirnya berakhir ketika teman tomboynya Pang Yu memprovokasi Tian tentang acara makan bersama Pang Yu dan pria kemarin. Yang Tian gak tahu berakhir memalukan buat pria tersebut. Panas dengan provokasi temannya itu, Tian memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Pang Yu dan menanyakan tentang perasaannya terhadap pria itu, yang membuat Pang Yu sedikit tersenyum. Senyuman itu hilang ketika Tian memuji pria tersebut dan menyebutkannya pantas untuk bersanding dengan Pang Yu. Seketika pembicaraan itu menjadi perdebatan panas di keduanya, dengan tema siapa cowok yang pantas untuk bersanding dengan Pang Yu. Yang disebutkan Tian tadi, ia merendah untuk meroket. Yang berakhir Pang Yu kecewa dan Tian pergi. Akibatnya rencananya gagal total. Teman tomboynya Pang Yu kesal dengan tingkah Tian dan Pang Yu yang mempunyai perasaan yang sama tapi masih saja saling nunggu satu sama lain. Yang membuat Pang Yu yang mendengarnya langsung manyun. Dan kebetulan orang yang dibicarakan lewat yang langsung dipanggil teman tomboynya itu dan membuat Pang Yu panik. Diceritakanlah kisah perjuangan senior yang mengejar cinta juniornya kepada Tian, yang jelas itu kisah cinta Pang Yu yang mengejar cinta Tian itu sendiri. Tapi seperti biasa dengan memakai nama samaran seolah bukan Pang Yu, yang membuat Pang Yu malu dan meninju temannya itu dan berakhir kabur. Yang membuat Tian bingung dengan tingkah teman sekaligus seniornya itu. Bingung juga sih kalau suka sama orang yang punya sifat yang sama seperti mereka. Bisa-bisa berakhir seperti Tian dan Pang Yu, hanya bisa melihat foto orang yang disukai dari sebuah ponsel saja. Suatu ketika pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang menemui Tian di tempat kerja sampingannya. Ia juga menjelek-jelekan status sosialnya yang membuat Tian seketika menyemprotkan air yang membuat pria itu kabur. Dan kejadian itu ia ceritakan sama temannya. Di sana juga mereka membicarakan tentang Pang Yu yang dijodohkan dengan orang brengsek yang membuat keduanya tidak rela kalau Pang Yu harus mendapatkan orang seperti itu. Akhirnya Tian menyuruh temannya itu untuk mendapatkan Pang Yu dan menjaganya, yang Tian tahu kalau selama ini temannya itu sangat menyukainya. Tian dibuat kaget ketika temannya itu malah menyuruh dirinya mendapatkan Pang Yu dan membeberkan kebenaran tentang gadis itu. Tambah kaget lagi ketika tahu kalau Pang Yu menyukainya sedari dulu. Termasuk semua perjuangan Pang Yu untuk mendekati Tian juga temannya itu ceritakan. Di sela-sela lamunannya memikirkan perkataan temannya tadi, ia tanpa sengaja bertemu dengannya di sebuah kafe tempat Tian bekerja. Ia juga makan bareng sambil membicarakan tugas mereka ke Makau. Pembicaraan menjadi serius ketika Tian menanyakan perasaan Pang Yu terhadap dirinya, yang ia tahu dari temannya tadi. Yang membuat Pang Yu seketika terdiam dan menghindarinya, tapi dikejar Tian. Akhirnya Pang Yu mengakui perasaannya terhadap Tian. Ya memang benar Pang Yu menyukainya, yang membuat Tian langsung memeluknya dan secara resmi diumumkan sekarang mereka bersama. Dan kebahagiaan mereka sampai ke rumah masing-masing, yang membuat keduanya senyum-senyum sendiri. Tugas Tian dan teman-temannya di Makau akan segera dilaksanakan tanpa kehadiran Pang Yu yang sedang ada kerjaan di luar negeri. Tian juga ketemu kangen dengan bos baik hatinya, sambil membicarakan tentang pacar cantiknya yang membuat bosnya itu terkagum-kagum. Tian juga pergi ke tempat air mancur dan membuat permohonan sambil melemparkan sebuah koin. Tepat saat itu Pang Yu datang, yang membuat Tian terkejut dan memeluknya. Yang ia tahu kalau Pang Yu sekarang berada di luar negeri. Mereka duduk bersama sambil membicarakan asal-usul Tian, terus tentang kenangan mereka dan lainnya. Dan di sana mereka berencana membuat sebuah kenangan indah dengan cara menghabiskan waktu bersama, yaitu mereka pergi ke sebuah tempat istimewa dengan berpakaian couple, yang seolah-olah menunjukkan kalau mereka sudah ada yang punya. Setelah menghabiskan waktu bersama, akhirnya mereka berpisah di sebuah bandara. Ternyata Pang Yu hanya transit sebentar di Makau, dan sekarang ia bakal melanjutkan perjalanan pekerjaannya ke Dubai. Tak lupa sebelum berpisah terucap kata-kata sayang yang terlontar di keduanya. Walaupun sudah berstatus pacaran, Tian dan Pang Yu masih saja malu-malu. Itu terlihat ketika Pang Yu yang uring-uringan karena bingung harus menghubungi Tian tidaknya. Tambah bingung lagi, Pang Yu tak tahu harus menanyakan apa sama kekasihnya itu. Tapi kepala ngerindu, Pang Yu memberanikan diri.
Dan ternyata di negara tersebut sedang berada di malam hari. Itu terlihat ketika telepon Pang Yu masuk, Tian masih dalam keadaan tertidur. Setelah telepon itu diangkat, keduanya lagi-lagi dalam kebingungan, yang membuat perbincangan mereka terlihat sangat gugup. Saking gugupnya mengucapkan selamat malam saja lamanya minta ampun. Setelah telepon itu ditutup, keduanya terlihat senyum-senyum memperlihatkan kebahagiaan mereka. Diceritakan bahwa Pang Yu sudah berada di negaranya dan menemui Tian di kampus mereka. Di sana keduanya membicarakan tentang kisah percintaannya yang membahagiakan. Mereka juga berjanji bakal terus bersama dan tak terpisahkan, dan takkan pernah kesepian lagi. Yang seketika membuat keduanya saling tersenyum, dan adegan itu terlihat oleh teman centilnya Pang Yu, yang membuatnya manyun patah hati. Melihat itu, Tian mengejarnya dan memberikan pencerahan terhadap temannya sekaligus seniornya itu. Yang untungnya seniornya itu mengerti dan menerima dengan lapang dada sambil bersalaman dan keduanya saling tersenyum.